Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur yang sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan yang berhawa sejuk. Nama Singosari berasal dari Singhasari, kerajaan besar pada abad ke-10 dengan rajanya yang terkenal bernama Ken Arok. Sisa kejayaannya masih bisa dilihat yaitu Candi Singosari yang masih kokoh berdiri hingga saat ini. Selamat datang di SMK Negeri 1 Singosari, merupakan sekolah kejuruan yang berdiri pada tanggal 16 Oktober tahun 1951. Sistem injeksi mulai ditemukan pada tahun 1922 sampai 1927 ketika Robert Bosch menemukan pompa injeksi. Sejak tahun 1660 sistem injeksi bensin mulai diterapkan kepada kendaraan motor pada tahun 1967. Pabrik mobil BMW sudah menerapkan sistem Detronik pada tahun 1900 ketika sistem injeksi bensin mulai dipakai secara meluas pada kendaraan motor. Kamu di zooming Le. Jangan ribut nak. Lanjut. Penggolongan sistem injeksi. Sistem injeksi dibagi dari dua golongan, tidak langsung dan tidak langsung. Kacau. Yang tidak langsung dan yang langsung. Injeksi langsung atau direct gasoline injection GDI. Pada sistem GDI, penginjeksian bahan bakar dilakukan langsung pada bahan bakar. Injeksi tidak langsung pada sistem injeksi tidak langsung, penginjeksian dilakukan sebelum bahan bakar, tepatnya pada sistem manifold. Direct gasoline injection. Satu, bahan bakar dengan CD, dua, jalan bensin bersama, tiga, injektor, empat, fluid pengapian, lima, sensor CFP, enam, intake manifold, sensor, delapan, sensor putaran HCKP, 9, sensor temperatur mesin, 10, sensor putaran HCKP, 11, sensor oksigen. Kemudian injeksi tidak langsung. Bisa dilihat, nomor satu ada sensor udara masuk, kedua itu ECU control unit, kemudian yang ketiga injektor, yang keempat itu katup gas, yang kelima busi. Nah, ini gambar proses pembakaran GDI. Sistem injeksi simultan. Penyemprotan secara simultan adalah model ritme penyemprotan secara serentak pada semua silinder. Penyemprotan terjadi serentak di semua silinder setiap satu putaran poros engkol atau 360 derajat poros engkol. Kemudian selanjutnya ada sistem injeksi grup. Sistem injeksi grup, penyemprotan secara grup adalah model ritme penyemprotan secara serentak pada grup silinder. Penyemprotan terjadi serentak di grup silinder setiap dua putaran poros engkol. 720 derajat poros engkol. Sistem injeksi sekuensial. Penyemprotan secara sekuensial adalah mode ritme penyemprotan secara individu pada setiap silinder dengan jarak penyemprotan 180 derajat antar silinder atau dengan silinder urutan berikutnya sehingga dalam 720 derajat poros engkol terjadi 4 penyemprotan pada silinder yang berbeda. Kemudian ada single point injection, bisa dilihat pada gambar. Itu ada
Yang pertama bensin, kedua itu udara, kemudian ketiga itu katup gas, keempat intake manifold, yang kelima injektor, yang keenam rem engine. Multi point injection, itu yang pertama bensin, yang kedua udara, ketiga katup gas, empat intake manifold, 5 itu injektor, 6 engine. Kemudian sistem injeksi ditinjau dari cara penyemprotannya. Untuk yang mekanis itu karbionik, injektor menyemprot terus-menerus pada tekanan tertentu. Kemudian mekanis elektris KE Jetronic, inisial K yang dikontrol dengan ECU. Elektris ada EV, injektor dibuka secara elektromagnetik dengan kontrol unit atau ECU. Selanjutnya L Jetronic, penginjection berdasarkan aliran udara pada intake manifold. Selanjutnya D Jetronic, penginjection berdasarkan tekanan pada intake manifold. Dan yang terakhir ada Motronic, engine management system, penggabungan beberapa kontrol engine, injeksi, pengapian, ISC, EGR, dan lain-lain. Sistem injeksi Jetronic atau sistem injeksi mekanis. Sistem injeksi Jetronic pengendaliannya mutlak secara mekanik, pengukuran jumlah udara yang masuk dengan penimbangan udara mekanis. Pada sistem Jetronic, kelistrikan hanya pada bagian pengaliran bahan bakar dan pada bagian menambah bahan bakar saat dingin dan penambahan udara saat dingin. Kemudian sistem injeksi KE Jetronic, sistem injeksi mekanis elektris KE Jetronic, pengendalian jumlah penyemprotan bensin sudah menerapkan aktuator elektrik atau elektro hydraulic pressure actuator. Pengukuran jumlah udara yang masuk juga sudah dengan sistem elektrik airflow sensor yang digeserkan oleh penimbang udara mekanis. Sensor-sensor lain juga sudah dipasangkan TPS, throttle position sensor. Pengaturan elektris yang ada untuk mengatur tekanan bahan bakar pada membran distributor bensin. Saat temperatur engine dingin, sensor temperatur bertahanan besar dan memberi informasi ke ECU, sehingga ECU akan mengalirkan arus yang besar menuju electro-hydraulic pressure actuator. Actuator akan menuju saluran lebih rapat sehingga tekanan di bagian bawah membran distributor tekanan bahan bakar lebih rendah dan membran lebih mudah melengkung ke bawah sehingga bahan bakar yang mengalir menuju injektor lebih banyak. Sebaliknya setelah temperatur engine panas, jika engine putar, piston menghisap udara melalui penimbang udara yang akan berangkat ke atas. Semakin tinggi punya regulator tekanan bahan bakar, maka semakin banyak bensin menuju injektor. Airflow sensor efektif bekerja pada saat akselerasi dan engine dingin. Sistem aliran bensin. Sistem aliran bahan bakar pada sistem injeksi dapat dibedakan menjadi sistem aliran dengan saluran pengembali dan sistem aliran tanpa pengembali. Cadangan gambaran di samping yaitu 1 tangki, 2 pompa, 3 saringan, 4 saluran tekanan tinggi, 5 regulator tekanan, 6 injektor, 7 pipa penyalur, 8 saluran pengembali. Kemudian pompa bensin. Pompa bensin pada sistem injeksi elektronik berfungsi untuk menghasilkan tekanan dan aliran bahan bakar menuju injektor melalui saluran tekanan tinggi dan common rail dengan tekanan dan aliran rata-rata yang harus memenuhi untuk kebutuhan kerja engine. Kemampuan yang memiliki pompa mampu mengalirkan bahan, kemudian mampu memberi tekanan bahan bakar 3 sampai 4,5 bar. Kemudian mampu memberi tekanan 50-60% saat start dingin. Pada waktu kunci telepon, pompa bekerja beberapa detik selama start dan mesin hidup pompa bekerja terus sesuai dengan aturan. Bila mobil terjadi kecelakaan, bensin tidak boleh terpompa, maka meskipun kunci telepon, pompa harus tidak bekerja dengan Saringan bensin. Saringan bensin berfungsi
menyaring kotoran yang terbawa oleh aliran bahan bakar dari tangki sehingga bensin yang menuju injektor diharapkan benar-benar bersih. 2. Ada bermacam-macam bentuk jaringan bensin. Regulator tekanan bensin berfungsi mengatur tekanan kerja pada sistem aliran bensin agar tetap berkisar 3-4,5 bar. Tekanan bahan bakar dari pipa penyalur ditentukan oleh regulator bahan bakar. Injektor berfungsi menyemprotkan bensin menuju engine untuk dicampur dengan udara agar bensin tetap bercampur dengan udara, maka bensin diangkat dengan halus sehingga mudah berubah menjadi uap. Sekian presentasi. Bila ada pertanyaan, silakan bertanya. Ayo, sesuai dengan nomor tadi. Ayo. Nomor berapa, Lek? 36 ini sopo iki? Adi bertanya apa? Apa kegunaan oksigen sensor pada sistem PJJ? Oksigen sensor ya? Oke, udah bisa jawab langsung aja. Kalau belum, pending sih dulu. Ya. Pertanyaan berikutnya dulu. Ayo. Ayo absen 21. 21. 21. Ya. Ayo, Le. Perbedaan sistem SPI dan EPI SPI dan EPI. MPI. MPI. SPI itu apa sih? MPI. Perbedaannya ya volt. Apa tadi? SPI sama MPI. MPI. Ah, bedanya apa sih? Yang MPI itu injektornya pengabutannya ada di SPI, pengabutannya ada di throttle body. Throttle body. Jika Terus? MPI di intake manifold. Oke. Setiap silinder ada. Ayo, aku tak jawab sopo Adi. Adi. Sensor apa tadi? Oksigen. Yang tadi kan Oksigen. oksigen sensor. Nah, oksigen sensor ini fungsinya adalah melakukan pendeteksian secara rinci terkait jumlah oksigen di dalam gas buang. Gas buang. Selanjutnya 4. Baik, nomor berapa? 4. 24. Absen 24. Sok. Itu apa sih itu? Oh, aja nih, bukan ring. Aduh. Ayo sob. Injeksi langsung ambek tidak langsung itu perbedaannya di saksiannya sih di PPT. Iya. Injeksi langsung Ambek tidak langsung. injeksi tidak langsung. Direct dan indirect. Direct dan indirect. Bentar Mas juga. Kasih Irfan aja, kasih Irfan. Irfan, kamu yang panggil. Sambil nunggu jawaban. Sambil nunggu jawaban. Pertanyaan Berikutnya. absen nomor 15. 15 apa? Fadil. Edil, tanya Dil. Pada mesin bensin dengan sistem EV yang berfungsi mengatur putaran stasioner atau idle adalah yang mengatur putaran Sensor mengatur putaran itu loh. Idle speed sensor itu loh. Apa? Apa namanya itu? Idle speed sensor ya? Apa? Fungsinya tadi Sensor Yang ngatur siapa gitu? Ya C itu lah ya deh. Ya itu. Idle speed sensor. sensor. Nah, itu. Oke. Yang tadi, ini pertanyaannya ini. Yusuf ini. Pertanyaan Yusuf. Awal. Langsung itu Ya, close itu, Le. Ya, yes. Masuk di anu, ya itu, anunya. Nah, itu, yes. ya padha karo multi point nang poin itu mang ya. Wes. Terus.
Nah, itu langsung. Terus langsung Penyemprotannya tuh di nomor grup 1 hijau loh. ya, di intake manifold berarti. Ya. Intake penyemprotannya pada intake manifold. Itu apa? Itu sistem apa itu? Single point injection. Kalau yang lain, dia bandingkan sama siapa tadi? Multi point. Nah, ini multi point berarti ada pada multi point itu ada pada setiap silinder. Itu langsung. Ya, itu langsung. Yang langsung itu pada setiap silinder, yang tidak langsung pada intake manifold. Wes, selesai. Satu lagi. Siapa? ASM 35. Oh, ini. Bertanya yang untuk sistem aliran cara kerjanya untuk sistem EVO. D Jetronic. D Jetronic apa L Jetronic? Oh, L. Nih D tekanan, drag. L Jetronic le. Alirannya itu loh cara kerjanya apa? Menggunakan map dengan menggunakan airflow. Nah, kalau L menggunakan apa? Ya, L tadi ya. L Jetronic tuh. Ayo cari cara kerja L Jetronic. Yang lain diam le. Ayo. Udah ketemu belum? L Jetronic tadi itu ada di presentasimu tadi. Nah itu, nomor berapa tadi? L Jetronic le. L. Sistem apa? Aliran bahan bakar le. Ya itu aliran bahan bakar. L-Jetronic Nah. kan itu ya. Elektronik ya. Yang berarti itu pada udara. Pada L-Jetronic kontrol injeksi dilakukan secara elektronik oleh elektronik control unit atau ECU. Terus? Berdasarkan jumlah udara yang masuk. Sensor untuk mengukur Nah, itu, jumlah air. udara yang masuk dalam silinder adalah Airflow meter. Ya itu. Kalau D menggunakan apa le? Jetronic D menggunakan map sensor. Tekanan kan? manifold. Epsilon. Oke, le, selesai le. Ayo. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ayo upload le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.